Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam kelas private member antri untuk kedua kalinya dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah yang akan bertugas sebagai moderator dalam kelas private member antri. Pada pertemuan kedua kali ini, speaker kami akan membawakan materi teknik menulis iklan ramah interaksi. Sebelumnya mungkin ada yang sudah kenal pemateri kami, tapi saya akan memperkenalkan ulang, yaitu Ibu Nursyari Samsir. Beliau adalah Rektor Indimam, Institusi Digital Marketing Muslimah, sekaligus owner Cantika Kreasi dan penulis buku Khadijah di Timur Indonesia. Baik, peserta kelas private member antri sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah materi menyampaikan materinya. Sebelum itu, yang terhormat owner antri Kak Ana Amelia, yang terhormat asisten owner 01 Kak Nur Indah Aulia, dan yang terhormat asisten owner 02 Kak Tria Alfiani Ningrum. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit hal. Pada dasarnya, kelas private seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi serta ilmu yang akan kita dapatkan. Namun perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya akan persilahkan kepada Ibu Rektor untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah tampil wabarakatuh. belum? Slide-nya sudah tampil di layar HP-nya kalian atau belum? Belum sih, Om. Belum, Kak. Jadi saya tidak mau. Belum muncul? Belum, Ibu Rektor. Jadi, kenapa nggak mau muncul?
Nggak mau kayaknya muncul. Begini, Mai. Mungkin filenya bisa dikirim ke saya kan, nanti saya yang share screen. Oh iya kah? Oke, segitu. Bagus dibagi itu tadi Bu Rektor. Bagus, jadi Bagus karena Ji. mau Ala-ala kuliah. Oke, begini paling saja. Nah, bagus. Jadi materi malam ini itu menulis tips menulis agar postingan ramai interaksi. Sudah minta perkenalan di, nama saya Nursari Syamsir. Dipanggil Sari, lahir di Pinrang 24 April 1994. Saya lulusan S1 Agribisnis Unhas dan founder dan CEO dari Cantika Kreasi. Nah, sebelum kita belajar teknik menulis, kita mesti tahu dulu bagaimana caranya untuk ramai postingannya. Karena postingan ramai itu bukan hanya semata karena tulisannya yang bagus, tapi media sosialnya yang dioptimasi. Nah, optimasi media sosial itu adalah mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk mendapatkan banyak followers, leads, dan customer. Ini semuanya kalau bisa menulis Kina, karena ilmu itu bakalan tinggal kalau ditulis. Kalau didengar saja itu agak susah tinggal di otak. Jadi untuk biar postingannya kita rame, kita harus dulu optimasi sosial media untuk dapat banyak followers. Followers tahu begini pengikut kalau followers. Kalau leads itu di atasnya followers, minat. Jadi dia sudah follow dan minat apa yang kita jual. Kemudian customer. Customer ini di atasnya lagi leads. Kalau dia leads itu dia minat. Kalau customer dia sudah beli produknya, sudah coba produknya. Mengapa sosial media optimize itu penting? Karena di dunia ini banyak sekali pengguna medsos, miliaran. Jadi kalau kita optimasi media sosial itu bisa memperluas pasar. 1% saja yang kita guide. Nah di Facebook itu kan di Facebook misalnya pertemanan tak mungkin cuma 5.000 di full mito, tapi followersnya itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau kita optimasi perbanyak followers. Nah dari situ kita jadikan followers tak dengan postingan-postingan yang selalu kita update tiap hari supaya mereka bisa jadi leads. Ingat leads itu orang yang minat ke produk tak atau suka sama postingan-postingan tak. Nah, kalau leads peminat itu dioptimasi lagi, selalu diberikan postingan-postingan yang bermanfaat di media sosial itu leads bakalan berubah jadi customer dengan membeli produk tak. Nah, bagaimana cara mengoptimasi media sosial? Yang pertama itu pakai foto atau logo produk all shop. Jadi jangan pakai foto kartun atau foto pemandangan atau foto-foto yang tidak berkaitan dengan diri pribadi atau all shop tak. Juga gunakan nama asli bukan nama toko. Jadi nama asli tak, nama KTP tak kalau bisa. Atau nama panggung, nama yang sudah dikenal sama orang. Jadi jangan pakai nama alay. Terus di media sosial
di apa lagi namanya nih? Bio. Di bio itu kasih lengkap Ki, nama ta, jabatan ta, nama brand. Misalnya kita jabatan tak di antri itu apa. Kita lengkapi di situ supaya kalau misalnya ada yang mengunjungi profil, dia tahu kalau kita ini asisten owner kah atau apa. Jadi itu bisa apa ya, menambah kepercayaannya orang. Juga sematkan kontak di bio supaya gampang dihubungi kalau ada yang cari begitu. Juga atur serapi mungkin supaya terlihat tidak monoton dan menarik. Nah, yang selanjutnya bisa dilakukan adalah menghapus pertemanan yang tidak aktif. Ini biasanya malas orang melakukan. Hapus pertemanan padahal ini sangat apa ya, berpengaruh sekali. Bisa kita lihat pertemanan yang sudah lama-lama itu tidak interaksi atau nama-nama yang pakai nama alay itu biasanya akun-akun lama yang tidak terpakai lagi. Jadi sebisa mungkin hapus yang pertemanan seperti itu. Nah, setelah kita hapus, tambah lagi pertemanan tak sampai 4.800-an akun. Jadi itu kan 5.000 akun, 5.000 pertemanan maksimal di Facebook. Jadi sisakan 200 untuk permintaan baru. Jangan sampai kita kasih full 5.000, orang yang mau berteman sama kita tidak bisa add karena full Jadi sisakan sedikit. Kemudian sesuaikan target pasar tak dengan leads. Orang yang kita targetkan di media sosial. Misalnya menengah ke atas kah atau menengah ke bawah atau juga mau cari reseller kah atau cari pembeli langsung atau ecer. Nah, kalau misalnya cari reseller, target itu reseller, cari pertemanan yang profilnya itu pakai ID card Itu kan orang kalau pakai ID card berarti dia online shop kan. Jadi dia itu sudah punya skill jualan, sisa ditawari produk tak. Tapi kalau lihat begini jangan inbox selalu saja posting manfaat-manfaatnya produk tak, sistemnya produk tak supaya mereka tertarik. Atau kalau mau lebih intensif lagi, bisa di broadcast. Kalau di WA itu namanya pesan siaran. Tapi jangki japri satu orang. Usahakan yang kita broadcast itu atau kita siarkan itu pesan siaran di WA bersifat umum. Jangan sampai dibilang japri-japri orang untuk masuk di bisnisnya itu kurang etis kalau di dunia all shop. Kemudian selanjutnya mengatur privasi postingan. Ini kita catat semua jadi mencatat karena ini agak banyak materinya dan kalau tidak dicatat susah diingat. Selanjutnya itu mengatur privasi postingan. Privasi itu yang di atas yang kalau posting ada publik, teman, dan apalagi hanya saya itu kita posting dengan mengatur privasi publik. Karena kalau teman berarti teman tak saja yang bisa lihat. Selain teman tidak bisa kita lihat. Jadi atur privasi publik dan menautkan media sosial agar sekali posting itu bisa connect ke media sosial lain. Misalnya kalau posting di IG, itu dia bisa connect ke Facebook. Supaya satu kali tidak capek-capek optimasi Facebook optimasi lagi IG itu sekalian tahu jadi bagaimana caranya menautkan media sosial?
IG ke Facebook. Iya, tahu Ji. Ibu. Ya, bisa juga yang story WA terhubung ke Facebook atau story IG terhubung ke Facebook. Kemudian membangun hubungan jangka panjang atau menjalin interaksi. Hubungan jangka panjang ini selalu Ki berinteraksi di media sosial berupa like, komen, atau share Ki kalau ketemu Ki postingan-postingan yang bermanfaat supaya orang tersebut ingat Ki sama akun tak. Jadi kalau sering Ki komen postingannya orang, insya Allah di komen Ki juga postingan tak. Dan selanjutnya adalah menjadwalkan postingan. Kemarin ada yang bikin postingan sampai berapa itu yang kemarin? Ada yang sampai 20 mungkin ya, yang bikin postingan satu hari. Ada sampai 30 kesian. Oh, 30. Jangan juga sebanyak itu nah, karena bisa-bisa kita di apa namanya? Kena hack. Ya, bukan di hack, di apa lagi namanya itu sama Nah, pokoknya tegur ke Facebook. ya, nanti dapat teguran dari Facebook. Jadi mungkin maksimal 10 kali satu hari. Di jam-jam yang banyak yang online saat itu. Misalnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi, jam 8, jam 10, jam 2 atau jam 3, jam 4, setengah 8, sama jam-jam 9. Kalau jam 10 ke atas itu agak-agak kurang nih yang online karena sudah mengantuk. Kalau bisa bikin Ki tabel, tulis jamnya dan tulis memang Ki apa yang mau kita tulis di jam itu. Buat Ki tema. Kayak di MAM itu kan dibuatkan clue status setiap malam. Jadi kita bisa buatkan clue status untuk diri tak sendiri. Misalnya mau Ki bahas jam 6 keunggulan produk. Jam 8 kita bahas sistemnya. Jam 10 kita bahas rewardnya. Jam 2 misalnya kita bahas chat tak sama calon customer. Jam 4 mungkin kita bahas lagi soal antar-antar paketnya. Kita ceritakan semua yang terjadi di seputaran produk tak atau proses tak dalam bisnis itu. Jam 9 mungkin apa ya? Harapan-harapan tak untuk besok pagi. Kembali lagi ke besok paginya. Kita posting lagi mungkin doa-doa. Kalau pagi-pagi itu biasanya bagus posting doa. Doa yang umum yang untuk teman-teman Facebook tak. Nah, biasanya kalau postingan doa itu banyak komentar postingan tak dengan misalnya bilang amin. Misalnya pokoknya doa-doa yang orang lain juga itu butuhkan. Kalau pagi. Kemudian mendaur ulang konten lama. Dari kenangan di Facebook. Itu kan biasanya muncul kenangan di Facebook. Nah, buka Ki itu kenangan tak, karena ada kan beberapa itu kenangan di hari itu. Nah, pilih konten-konten yang masih bisa dipakai. Jadi kontennya di-copy, baru di-upload ulang kalau perlu diedit. Karena biasa itu postingan beberapa tahun yang lalu, alay ikut tulisannya, jadi ambil saja isinya, kemudian ditulis ulang. Supaya tidak kehabisan ide, Ki. Selanjutnya, buat konten bernilai tinggi yang layak dibagikan. Nah, konten yang layak di-share itu konten-konten yang bermanfaat. Seperti yang kubilang minggu lalu, bikin Ki tips-tips yang orang butuhkan atau resep-resep praktis atau cara-cara apakah di situ yang sangat bermanfaat dan memungkinkan orang untuk share. Nah, orang share itu kan biar dia tersimpan di berandanya.
Jadi supaya dia ingat. Kemudian membangun hubungan atau komunitas online. Jadi kalian bisa ikut-ikut di grup-grup optimasi. Ibu-ibu yang suka menulis, mungkin ada itu grupnya. Ibu-ibu doyan apa itu ya? Ibu-ibu doyan bisnis, ibu-ibu doyan menulis, atau grup-grup yang khusus suka foto, suka desain, itu banyak di Facebook. Sisa kita cari dan gabung kemana yang kita suka. Selanjutnya yaitu konsisten. Nah, konsisten Ki bikin konten di media sosial. Tak kalau suka Ki TikTok, konsisten Ki bikin video. Kalau suka Ki di Facebook, konsisten Ki bikin status-status. Kalau di IG, ya konsisten Ki upload foto. Kemudian fokus Ki dulu besarkan nama tadi media sosial. Satu dulu, kalau misalnya kita suka di Facebook Ki dulu. Yang dulu langsung pindah ke yang lain. Kalau misalnya sudah mantap Miki di Facebook, bisa Ki pindah di IG atau di TikTok atau di e-commerce. Kemudian gunakan personal branding. Nah, personal branding sudah Mito minggu lalu aku jelaskan. Jadi sering-sering Ki upload tentang keseharian tak dalam berbisnis, bukan tentang apa ya, yang apa, yang kehidupan pribadi sekali, ya jangan juga seperti itu. Cukup kesibukan tak dalam berbisnis. Kalau mau ceritakan soal anak bisa, tapi jangan terlalu detail. Kemudian kita masuk di tips menulisnya. Nah, tips yang digunakan untuk menulis iklan itu namanya soft selling. Jadi, soft selling itu adalah sebuah strategi pemasaran atau teknik penjualan secara halus. Kalau kita pakai soft selling itu kita tidak agresif. Kita buat saja postingan-postingan yang buat orang penasaran. Atau postingan persuasif yang bisa mempengaruhi orang untuk beli produk kita, tapi secara halus. Tidak bilang Ki, ready, antri, Deospray, sisa berapa botol, begitu. Tidak langsung Ki menjuali orang. Jadi kita ceritakan manfaat-manfaatnya atau sistemnya, rewardnya secara tersirat. Kita bercerita seakan-akan kita cerita langsung sama teman, tapi tidak memprospek. Nggak terlalu cepat gini caraku menjelaskan. Diam-diam Ki semua menulis Ki. Iya, menulis Kak. Menulis nah. Karena bisa dihafal begini, harus ditulis dan dibaca berulang-ulang. Kemudian memposisikan produk sebagai solusi sehingga bersifat personal dan pelanggan merasa tidak sedang ditawari. Nah, seperti yang aku bilang tadi itu, kita bercerita seakan-akan ini produk tak itu bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak apa ya, menceritakan misalnya kita kita sebagai penjual tapi pemakai. Jadi ceritakan apa yang kita rasakan saat pakai ini, antri Deospray. Pagi-pagi kita pakai, bagaimana rasanya. Nah, setelah siang, bagaimana efeknya. Jadi kita ceritakan apa yang kita alami. Karena kalau seperti itu orang tidak merasa dijuali, orang tidak merasa ditawari, tapi langsung kita tertarik sendiri kalau dengar testimoni pribadi tak. Nah, tujuannya soft selling ini yaitu untuk promosi jangka panjang. Berbeda dengan hard selling. Hard selling itu kayak tadi aku bilang, ready, antri, Deospray. Yang minat boleh japri.
Nah, itu namanya hard selling. Langsung Ki menjual. Tidak dijelaskan dulu apanya, produknya seperti apa. Pokoknya langsung Ki bilang, "Beli Mik ini produkku." Jadi soft selling ini promosinya jangka panjang, tidak satu kali upload. Tidak satu kali upload baru orang langsung beli banyak, tidak, harus Ki bertahap dan konsisten. Hari ini upload, besok upload, lusa upload. Dan reseller itu tidak perlu selalu selalu mau disuruh-suruh bilang upload ini, karena owner juga itu punya kesibukan sendiri, mungkin urusannya di pabrik, mungkin urusannya di sistem, atau mungkin urusannya di reward, apalagi mau kupersiapkan ini untuk resellerku. Jadi owner tidak bisa untuk terus menerus suruh Ki ngiklan atau suruh Ki posting-posting terus, cukup dengan kesadaran pribadi tak sendiri. Seperti yang aku bilang tadi, lebih baik kalau kita jadwalkan postingan tak. Kemudian tujuan soft selling ini bisa membuat orang penasaran. Jadi kita tidak menawari orang yang bertanya ke kita, apa itu nak pakai? Misalnya bikin Ki postingan siang ini habis Kak kerja bakti, habis Kak bersihkan rumah full. Tapi sudah siang begini badan masih segar, tidak bau asam. Itu gara-gara pakai si orange. Atau antri maksudnya, tapi kita tidak sebut mereknya. Nah, orang itu bakalan bertanya, Ki, apa itu nak pakai? Apa kita pakai? Nah, di situ kita bisa tahu kalau ini adalah leads-nya kita. Dari followers akhirnya menjadi peminat. Nah, dari situ bisa kita balas komentarnya, bilang saya pakai ini, atau minta nomor WA-nya untuk di follow up. Kemudian untuk membangun awareness. Awareness itu kesadaran. Jadi kita kasih sadar orang bilang, kita itu jual produk ini. Bilang antri Deospray itu ada, manfaatnya seperti ini. Kita ceritakan terus setiap hari, setiap saat tentang produknya kita. Supaya orang-orang itu sampai hafal apa yang kita jual. Kayak iklan-iklan di TV itu kan dia berulang. Nah, itu dia tujuannya untuk membangun brand awareness. Makanya sampai sekarang itu Indomie itu sudah 50 tahunan, tapi masih selalu diingat karena iklannya tiap hari di TV. Marjan, dia itu setiap Ramadan muncul. Apalagi Oreo itu sudah 111 tahun kalau tidak salah. Nah, apa rahasianya itu bisa bertahan sampai sekarang itu karena iklan terus, inovasi terus. Nggak pernah itu Oreo kayaknya tidak ngiklan di TV. Selalu ada iklannya Oreo padahal sudah 100 tahun lebih. Kemudian lakukan Ki riset. Apa kira-kira kendala yang dihadapi pasar berkaitan dengan produk tak? Bisa kita catat-catat apa-apa kendalanya yang dihadapi orang-orang yang mungkin kendala yang dihadapi orang kalau itu orang tidak pakai antri Deospray. Misalnya bakalan bau badan. Dicatat karena itu bahan iklan. Misalnya bau badan atau apalagi ininya kalau dia tidak pakai deodoran Deospray. Apa kendalanya? Ya, basah ketek, basket. Atau mungkin bajunya bisa kuning. Itu dicatat semua itu kendala-kendala yang dihadapi kalau orang tidak pakai produk tak. Karena itu bisa jadi bahan iklan.
Nah, seperti ini apa yang dibutuhkan pasar. Kita tulis lagi yang dibutuhkan pasar itu yang bisa bikin segar setiap hari, yang bisa bikin wangi setiap hari. Apalagi pokoknya itu satu poin bisa satu postingan. Jadi kita ndak ini lagi ndak pusing-pusing nih, apalagi dia mau ku tulis hari ini, apalagi dia mau ku posting. Kemudian cari kekurangan pada produk kompetitor. Ini bukan untuk menyaingi, tapi untuk mengunggulkan diri. Tapi jangan sebut mereknya kompetitor tak. Cukup sebutkan saja bilang kalau antri ini lebih dari produk yang lain. Misalnya produk antri ini bisa menyembuhkan luka. Dia kulihat kemarin ininya testimoninya. Iya, menyembuhkan luka. Kayaknya ada beberapa itu testimoninya sama sakit gigi kayaknya itu. Sakit gigi disemprot di mulut. Enggak, di kapas. Dia taruh di kapas, Oh, di terus kapas. ditaruh yang lubangnya. Oh iya. Insya Allah bisa juga menghilangkan bau di sepatu ya kan? Iya, di sepatu sama Ya. itu. Hilangkan luka, bakar, luka knalpot, luka basah. Cecer Iya. air. Masya Allah bisa di. Nah jadi itu semua bisa jadi bahan iklan. Nge-freeze kita adik. Kemudian lakukan inovasi yang bisa menutupi produk kompetitor. Nah, seperti itu tadi, update terus apa manfaatnya produk tak. Karena orang itu taunya antri Diospray hanya saya misalnya, atau saya taunya itu antri Diospray hanya untuk ketek, untuk menghilangkan bau badan, tetapi ternyata bisa tahu menyembuhkan luka, cacar, sakit gigi, bahkan bikin sepatu jadi wangi. Bahkan itu juga bisa kayaknya jadi parfum deh. Soft wanginya. Nah, itu semua bisa jadi bahan iklan tak. Makanya kalau bisa malam ini mulai dibikin tabelnya untuk jadwalkan postingan. Ramaikan terus berandanya teman tak dengan postingan-postingan tak. Seperti itu. Karena jujur agak jarang nih kulihat ini iklannya antri di Facebook. Jadi kalian harus semangat terus. Apalagi kalau ada stok tak di rumah, asal kita lihat itu stok tak harus muncul di kepala tak bilang harus iklan ini karena ada stokku harus habis. Jadi iklan kita terus supaya habis produk tak. Selanjutnya buat iklan terkesan pribadi. Seakan-akan itu iklan apa ya? Orang yang baca itu seperti merasakan. Misalnya kita tulis apa ya? Kalau Diospray. Gara-gara Diospray, hari ini saya naik angkot. Bukan Pale. Gara-gara apa ya? Hari ini saya naik angkot. Kemudian cium bau-bau aneh dari penumpang sebelah. Nah, itu kayaknya dia tidak pakai Diospray deh. Antri Diospray deh. Nah, bagaimana apa ya? Orang mungkin pernah rasakan yang seperti kita ceritakan. Jadi apa? Nyangkut di hatinya. Nah, oh Yudi kalau tidak pakai kayak begitu bisa-bisa orang terganggu. Padahal bukan jadi dia itu yang bukan jadi dia pribadi yang diiklankan, tetapi secara umum.
sesuai dengan apa yang dirasakan. Bisa jadi itu orang lah penyebabnya, dia sedang tidak pakai deospray dan dia kadang itu kan bau, kita ndak cium. Tapi ada juga yang ndak cium di badannya toh. Yang paling aneh itu kalau dia bau sekali badannya tapi tidak sadar, nah itu gawat. Kemudian ada, terdapat solusi. Jadi di tulisan itu, setelah kita tuliskan masalah-masalah yang yang dialami orang kalau tidak pakai antri deospray. Nah, di bawahnya itu di tulisan akhirnya kasih solusi. Nah, kalau kalian yang pernah alami seperti ini, saya ada solusinya. Di botol orange yang punya banyak manfaat. Seperti itu. Solusi juga itu bukan sekedar menyodorkan produk. Nah, bisa dengan tips-tips menjaga kesegaran badan. Jadi bisa kalau kurangi lagi bahan iklan tak, bisa lagi cari-cari di Google apa yang bisa membuat badan itu lebih segar sepanjang hari. Nah, bisa didukung dengan antri. Misalnya tips agar badan segar seharian itu pertama mandi. Kedua, apalagi? Menggunakan pakaian yang sirkulasi udaranya bagus. Kemudian yang ketiga memakai deodoran. Kita tidak perlu tulis deodorannya, merek deodorannya, tetapi orang bisa mengingat antri kalau dia lihat foto profil tak mungkin botol antri. Nah, pikirannya pembaca ini bisa belok ke brand tak. Jadi kita ndak mesti sebut brand tak kalau orang sudah hafal kita jualan apa. Tapi kalau orang belum hafal jualan tak, bisa tulis langsung di akhir status tak. Tips-tips agar badan segar itu tadi. Kemudian membangun hubungan jangka panjang. Ini caranya dengan menghargai orang. Misalnya orang sudah beli sama kita terus jalin hubungan. Ada SOP-nya itu kalau misalnya orang sudah order punya tak, tapi mungkin tidak berlaku di semua orang karena orang-orang tahu misalnya dia sudah chat toh, minat mau nah ini kirim besok. Nah besoknya itu kita chat lagi, ini nah mau miku kirim, apakah sudah ditransfer? Nah setelahnya itu kalau sudah ditransfer dikirim 1-2 hari atau beberapa hari sesuai perkiraan produknya sampai, kita chat lagi, sampai mi produk tak? Bilang sampai mi, tunggu lagi 1-2 hari, kemudian di chat lagi, bagaimana mi rasanya kita pakai produkku. Jadi ada SOP-nya itu, H-1 dibeli, H+1 dikirim, H+3 dikirim. Nah, itu ada SOP-nya supaya kita dapat testimoninya pelanggan tak dan bisa berhubungan baik sampai jangka panjang dengan pelanggan tak. Kemudian menyapa. Setelah lama mina pakai ini produk tak, sering-sering komen status-statusnya, story-nya. Kalau misalnya 2-3 bulan setelahnya itu bisa kita broadcast. Bisa mungkin kita peringatkan tentang deospray-nya supaya dipakai terus. Supaya kalau 2-3 bulan selanjutnya itu produknya sudah habis. Dan kalau selalu bangun hubungan, itu bakalan repeat order Jadi
menjual itu tidak hanya satu kali closing. Closingan pertama itu kita bina sampai habis produknya. Orang beli saja produk itu tidak cukup sampai situ. Jadi harus dipastikan ini orang beli produk tak dan pakai lalu habiskan dan repeat order. Nah, begitu seharusnya. Bukan cuma beli satu kali putus. Enggak, harus bina terus hubungan tak sampainya itu produk dipakai, dihabiskan, order lagi. Kemudian ada tahapan selanjutnya yaitu merekomendasikan kepada orang lain. Jadi orang kalau pakai punya itu kalau saking sukanya dia rekomendasikan sama temannya. Nah itu tahapan paling tinggi di customer. Loyal customer tak sama kita sampai dia mau rekomendasikan ke temannya tanpa disuruh. Nah, seperti tadi buat nyaman, kalau chat itu lakukan dengan sehalus mungkin, sesopan mungkin. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, soal misalnya pengirimannya lambat atau packingnya kurang rapi, selalu minta maaf. Karena pembeli itu tidak pernah salah. Harus kita yang selalu menerima. Selalu minta maaf dan kalau misalnya repeat order sebaiknya kasihkan hadiah-hadiah kecil. Baik itu cuma coklat atau apa yang mungkin bisa ingat kembali. Bisa hilangkan itu perasaan-perasaan jengkelnya sama kita. Karena pengirimannya mungkin yang lambat atau packingannya yang kurang rapi. Nah, kalau orang sudah nyaman, itu bakalan repeat order dan merekomendasikan ke temannya. Kemudian jenis-jenis soft selling. Soft selling ini kalau di saya ini ada 4. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu ini mau dulu, dasarnya mau dulu. Nah, kalau soft selling itu hard selling. Hard selling itu menulis dari hati. Jadi apa saja yang kita rasakan saat itu buat jadi iklan. Jadi saat ini di postinganku ini saya lagi rapat sama asdos-asdos Indimam sambil anak-anaknya main. The real anak Indimam, mama dan umi-uminya lagi meeting, anaknya asik playing. Nah, bagus kalau berirama kalimatnya. Mama dan umi-uminya lagi meeting. Anak-anaknya asik playing. Jadi sama-sama berakhiran ing. Jadi menarik dibaca. Slow respon dulu ya, mau bicarakan mama-mama Indimam penerus bangsa yang kelasnya sudah mau mulai 3 hari lagi. Kalian sudah daftar belum? Terakhir besok pendaftaran, nah. Jadi meskipun saya menawarkan untuk daftar, tapi caranya ini halus, Bertanya aja, bilang kalian sudah daftar belum? Dan mengingatkan juga besok terakhir pendaftaran. Nah, seperti itu. Kita tidak menawari dengan agresif. Tidak, cuma bilang minat inbox. Nah, itu kan sangat tidak menarik. Jadi hard selling itu apapun yang kita rasakan saat itu buat jadi postingan. Kalau misalnya tidak bisa alihkan itu cerita hari itu ke produk tak, cukup sertakan fotonya saja. Foto produk tak. Jadi kita cerita tentang kejadian hari itu, tapi produknya tentang antri spray. Kemudian copywriting. Copywriting ini
soft selling yang menggunakan kata-kata pilihan. Dia ini sedikit lebih tinggi dia kelasnya copywriting karena kita harus pakai kata-kata yang lebih menarik atau kata-kata yang apa ya, kalimat yang mudah diingat yang sesuai dengan produknya. Misalnya di sini saya cerita tentang minyak telon. Kalau sebelum tidur pakai minyak telon Billion dari Kak Wira itu besok paginya bangun cium leher baby, masya Allah bau surga. Nah itu bisa juga diganti jadi Antride spray. Kalau pagi-pagi pakai Antride spray itu siang harinya masih segar badan, masih wangi. Apalagi wanginya Antride spray itu dia elegan kan, vanila ya kalau tidak salah wanginya. Iya, bau soft vanilla. Ya, vanilla. Jadi diceritakan keunggulan produk kalau misalnya kita pakai produknya dengan bercerita apa-apa yang biasa kita rasakan kalau pakai produknya secara halus. Kemudian cover selling. Cover selling itu apapun yang kita pikirkan saat itu, tapi dibelokkan ke produk tak. Mau cerita tentang pasar, tentang anak-anak, tentang arisan, tentang apapun. Tapi di akhirnya itu kita belokkan ke produk tak. Seperti di sini saya itu bahas tentang harga sayur. Habis belanja sayur dan ikan, subhanallah harganya. Tempe biasanya cuma 5.000 naik jadi 7.000. Kangkung semula 5.000 jadi 10.000. Ikan harus beli 50.000 kalau mau awet sampai malam. Berapapun harganya bakal tetap dibeli karena kebutuhan pokok. Kalau sudah seperti ini, solusinya bukan pengeluaran yang direm ya ibu-ibu, tapi pemasukan yang digaspol. Kapasitas kita yang diperbesar, biar rezeki juga masuk besar. Kalian boleh banget nih, biar ikut kelas Indimam untuk meningkatkan kapasitas bisnis. Nah, ini ada kata kuncinya, nah. Cover selling itu ada kata kunci di kalimat di atas, kemudian nyambung di kalimat bawahnya. Seperti ini. Di paragraf ketiga itu kapasitas kita yang diperbesar, biar rezeki juga masuknya besar. Nah, di bawahnya kalian boleh banget nih biar ikut kelas Indimam untuk meningkatkan kapasitas. Jadi kata kuncinya ini kapasitas. Kapasitas untuk memperbesar diri, kemudian nyambung di Indimamnya yang bisa meningkatkan kapasitas bisnis. Kira-kira paham Ki kata kuncinya cover selling? Ada kata kunci di cerita di atas dulu baru disambungkan dengan iklan tak. Bagaimana? Sepatu ada yang belum paham. Iya. Jadi ada kata kuncinya yang bisa dikaitkan ke produk tak atau apa yang kita tawarkan saat itu. Semula cuma bahas sayur, kenapa tiba-tiba masuk di kapasitas diri? Nah, setelah itu dibelokkan, masuk Miki, hari ini pendaftaran terakhir, tersisa 1 kelas lagi. Nah, seperti pun itu dengan Antride spray. Kalau misalnya sudah Miki cerita tentang apapun itu, kemudian kita belokkan ke produk tak. Nah, di akhirnya itu bisa Miki sertakan
call to action namanya. Call to action ini, call to action yaitu sebuah tindakan yang kayak ini saya tulis di bawah WA Me itu, kalau diklik itu kan langsung ke connect ke WA. Jadi orang ambil tindakan saat itu juga. Call to action namanya. Jadi kita sertakan link atau nomor HP yang bisa langsung dihubungi saat itu juga. Namanya call to action. Panggilan untuk beraksi saat itu juga. Nah, selanjutnya kepo writing. Ini tulisan yang bikin orang bisa kepo. Nah, menulis iklan itu tidak harus selalu disebut mereknya. Seperti di tulisanku saat ini, Masya Allah, gara-gara si coklat ajaib, Han jadi lebih lahap makan. Kulit mamanya juga dibikin glowing gara-gara coklat itu. Nah, kalau kita tulis seperti ini, otomatis banyak orang yang bertanya, Pak, coklat apa itu namakan Hanin? Coklat apa itu yang namakan mamanya Nabisa glowing? Nah, kalau kita buat postingan seperti ini yang bikin orang kepo, yang bikin orang penasaran, bakalan rame itu komentar di bawahnya. Begitupun dengan anti-diospray. Gara-gara semprot si orange pagi-pagi sampai sore badan tetap segar. Atau semenjak pakai si orange, baju putihnya tidak pernah lagi kekuningan di bagian ketek. Atau apa lagi? Apa lagi ya? Pokoknya semua yang bisa bikin orang kepo maksimal. Habis nih kayaknya ini materi. Oke, ada yang mau bertanya tentang apapun yang kita bahas malam ini? Nanti materinya saya kasih ke moderator, tapi sebaiknya ditulis memang malam ini deh. Karena biasa malas orang itu mau ulang lagi pelajaran. Tapi terekam jadi Zoom-nya kayaknya. Bisa juga kita nonton lagi. Dan belajar seperti ini tuh tidak cukup dengan satu kali saja. Harus juga sering-sering belajar otodidak di YouTube kah? Atau di mana ya? Bisa. Oke, ada yang mau bertanya, guys? Siapa tahu ada yang mau bertanya. Ya. Bertanya Miki baru malu, guys. Paham semua Mika apa? Nggak tahu bagaimana ini. Mana ini Biasanya siapa? kalau menulis Bunda, apa-apa kendala Ria. kalau menulis. Buat yang mau bertanya silahkan untuk Ibu Roktas nih. Ya. Asmas, foto Maki bertanya. Dari tadi Ibu Rektor menjelaskan kayak Ada mau kita tanyakan Saya mengenai jelas sekali dia menjelaskan. tulisan atau apa? Kalau materinya tadi jelas sekali dia menjelaskan, baru gampang diterima. Ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah, daging semua ilmunya. Saya saja belajar tulis. Banyak Saya catatan. juga masih belajar ini karena masih banyak tentang penulisan itu masih apa? Kayak biasa bingung apa mau tulis ini di media sosial. Biasa Atau jadi. kadang kayak tidak nyambung Ki. Irmas, betul Miki bertanya deh. Silakan tanya Miki. Biasa orang itu susah menulis karena Ada yang tidak kita ada tidak idenya. mengerti.
Di sini jam ki malu-malu nah. Irma, Biasa lagi juga Ibu Rektor kita Nur suka Indah. blank otak, tidak tahu apa mau ditulis. Mana semua Iya. ini tidak ada suaranya. Mm-mm. Bagaimana Hadir tips ki dulu, Ibu mana Rektor? semua ini. Ada bocor. Sehat-sehat Cikika semua. Alhamdulillah Kayaknya Kak. ini Sehat. lagi. Sakit Wah. tenggorokan semua. Senyap. Ya, bias. Pertama ki bertanya apa masalah tak di penulisan atau di mana. Bertanya Meki. Saya owner. Iya, bertanya Meki. Biasa tuh kayak tiba-tiba blank ini otak, tiba-tiba tidak tahu apa mau ditulis, sudah semua kayaknya saya tulis. Bisakah itu Ibu Rektor kayak postinganku hari ini saya kopas, maksudnya saya simpan tuh di konsep Iya. terus minggu depan atau 3 hari lagi atau 4 hari lagi saya posting ulang dengan kata-kata yang sama. Saya biasa begitu. Boleh tidak begitu ya? Boleh tidaknya itu tergantung diri Rita aja karena tidak ada yang larang toh. Tapi sebaiknya posting yang lebih baru lagi. Kita ini Oh, kendalanya sepertinya ide. Nah, ide iya tulisan betul. itu bisa didapat dari banyak hal. Misalnya nonton TV. Itu nonton TV kita ingat produk banyak yang bisa dikaitkan dengan produk. Pertama tadi kan nonton TV, nonton YouTube, nonton TikTok, baca buku, baca-baca, pokoknya banyak yang bisa apa ya berkaitan dengan produk. Kalau eh, kita kuasai produk tak betul-betul. Seperti saya cuma bahas sayur, bisa masuk ke Indimam. Seperti itu. Atau baca Quran juga sebenarnya bisa. Baca tafsir kan, itu bisa jadi bahan iklan kalau misalnya dia berhubungan dengan kebersihan badan. Nah, itu bisa jadi bahan iklan. Atau anak-anak, ini antri dipakai mulai usia berapa? Usia 5 tahun bisa, Kak. Tahun dia. Tapi kalau 5 tahun itu kan dia bukan bau-bau asam yang kayak orang tua. Jadi lebih diperkenalkan Iya. lagi produknya. Seperti itu. Banyak yang bisa nonton ke YouTube yang berkaitan dengan badan, keaktifan badan, olahraga, atau apapun itu. Jangan cuma scroll Facebook karena di Facebook itu kurang ilmunya. Ya, betul-betul. Lebih baik di Instagram, lebih berfaedah. Atau di TikTok itu sebenarnya bagus, tapi dipilih-pilih kontennya yang mana. Jangan cuma yang hiburan. Oke, baiklah Ibu Rektor. Iya. Bisa juga kita lihat-lihat akun kompetitor, tapi jangan di-copy, dimodifikasi, dibaca dulu, dipahami, baru ditulis ulang tanpa lihat teksnya. Yang penting kita tahu itu maksudnya. Nah, tulis ulang Miki sesuai dengan bahasa tak sendiri. Jangan mirip sekali. Siap. Ya, seperti itu masih bisa, Ji. Bukan Ji bilang copy langsung, itu kan dimodifikasi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu masih bisa Ji selama bukan kopas full. Gitu. Oh, iya. Atau mungkin gara-gara saya posting kayak sampai 30 sampai lebih gitu, jadinya kehabisan Terlalu 30 postingan itu apa saja yang data. diposting? Akhirnya kehabisan data. Kata-kata. Itu 30 postingan apa saja yang diposting? Berapakah jualan tak selain entry apa lagi? tidak Cuma kehabisan antri tenaga. Ada jualan tak lain Cuma masa antri 30 postingan antri semua? Iya.
mungkin kayak pertama dulu testimoninya kayak 4 atau 5. Sudah itu saya posting lagi closing-closingnya. Sudah itu biasa bikin kata-kata apa tentang antri lagi, foto antri. Begitu. Ya, soal postingan foto juga ini nah, sebaiknya kita posting satu foto, satu postingan. Yang mentang-mentang banyak testimoni tak, kita upload semua 10, 20, itu jangan. Karena orang tidak buka aja orang itu kalau kita posting 20. 4 Ngapain paling orang banyak buka? 4. Ngapain orang buka itu testimoni banyak-banyak? Nggak bakalan buka itu kecuali misalnya kayak saya motif spray itu saya posting album memang banyak untuk pilihan. Oh, Tapi iya. kalau kita tahu kayak antri The Spray itu cukup satu saja. Satu testimoni, satu layar, satu foto yang Iya. biar tidak diklik itu foto bisa terbaca. Oh, iya iya iya. Jadi biasanya kan kalau sudah diedit toh itu testimoninya, diedit, dibikin flyer, itu biasa tidak kelihatan kalau 2 foto itu harus Iya. diklik supaya kelihatan langsung dibaca. Jadi hindari memposting foto lebih dari 1, kecuali berkaitan. Jadi posting siap. saja 1 foto yang bisa langsung dibaca itu fotonya. Yang bisa langsung ditangkap tanpa harus diklik karena bisa saja orang tidak klik fotonya. Bisa saja dia langsung scroll pergi ke postingan selanjutnya. Jadi 1 saja. Seperti itu. Oh, iya iya. Ada lagi? Iya, saya lagi mau bertanya. Ya, bertanya oke. Ada gini, ada kulihat tidak posting di Facebook karena katanya tidak kutak, selalu bilang tidak kutahu apa mau kutulis, selalu beralasan begitu. Maksudnya kenapa kita tidak tahu padahal sebenarnya kita bisa kita dikasih aktivitas untuk jadi tidak berpikir atau bagaimana ini karena kebanyakan ini ku dengar kayak bilang tidak tahu ke apa ku tulis gitu. Mereka bilang tidak ku tahu ke apa mau ku tulis, jadi tidak pernah posting. Ini sebenarnya di situ masalah tak kenapa di sini kan sudah diajar sama Ibu Rektor Sari cara penulisan dan bagaimana caranya supaya interaksinya banyak itu sudah dijelaskan. Jadi tinggal kita bagaimana mau praktek. Jadi dengan ilmu yang diberikan sama Ibu Rektor Sari kita dengar, tulis, dan itu kita baca dan sering kita praktek. Jadi sering praktek. Iya, jadi sebenarnya bukan alasan bilang tidak tahu Kak. Sebenarnya kita bisa, cuman tidak percaya sama diri Rita. Jadi harus kita percaya sama diri Rita dulu bahwa saya bisa. Tuh cari ke referensi di Facebook atau di mana, lihat di contoh-contoh. Mungkin seperti itu. Padahal kulihat ini materi iklannya antri banyak sekali, Dek. Iya, Setiap hari saya banyak sekali. Ya. Banyak dan bagus-bagus desainnya. Kalau tidak punya inspirasi mau tulis apa, posting saja fotonya 1. Captionnya bisa Assalamualaikum, itu saja. Kalau tidak bisa posting, kalau tidak bisa dulu berkata-kata, cukup itu Assalamualaikum atau Bismillah atau Alhamdulillah hari ini masih bisa hidup atau masih, pokoknya tulis saja apa yang ada di kepala karena kan tidak mungkin kita blank setiap saat, setiap hari, pasti ada terus itu kita pikirkan. Iya, pasti mau ada. tulis tentang anak-anak itu kan pasti selalu ada cerita itu tentang anak-anak setiap hari, dan orang itu tidak suka cerita produk terus, tidak suka. Makanya saya itu lebih suka cerita tentang anak-anak tapi fotonya
foto spray, foto jilbab itu orang banyak kan like karena orang bukan cuma spraynya yang dia lihat tapi ceritanya yang dia baca. Jadi bisa jadi ada cerita sama tetangga, cerita-cerita lucu kita ceritakan. Singki bagaimana caranya menulis? Itu menulis seperti dengan kita bercerita sama teman. Itu kalau cerita sama teman itu lancar sekali. Nah, kenapa tidak dengan menulis padahal apa yang dibilang itu, apa yang dikeluarkan lewat mulut itu bisa jadi tulis. Jadi tidak ada lagi alasan setelah ini untuk malas posting-posting karena sudah tahu nih kuncinya, intinya apa yang kita pikirkan di kepala tak bisa kita tuliskan dengan kata-kata lalu tapi sortir juga nah jangan terlalu ini menulisnya apalagi soal orang lain. Seperti itu guys. Oh, Ada berarti lagi yang mau ditanyakan? ada Ibu Rektor. Ya, apa? Misalkan Siapa Pagi lagi yang tadi kan- bertanya? pagi Ya, tadi kan kita Pendaratan. bilang kayak doa begitu satu. Terus kayak contohnya jam 8 keunggulan produk 2 postingan atau 3 begitu maksud tak. Terus jam 10 testimoni kayak 2. Dua apa itu? Maksudnya yang Dua satu foto atau dua postingan? 2 postingan, yang satu Satu testimoni aja, tentang satu. Tetea, Jam 8 yang- satu kali, jam 6 satu kali, jam 10 satu kali, satu kali saja. Jangan posting misalnya jam 8 pas posting, jam 8 lewat 5 posting, jam 8 lewat 10 posting, jangan. Harus langkah-langkai postingan tak, langkah-langkai 1-2 jam baru posting lagi supaya tidak supaya tidak terbagi orang lihat postingan tak jadi satu-satu 1 jam posting langkai dulu 2-3 jam baru posting lagi supaya kita tampil terus di berandanya orang. Kalau tampil kita misalnya postingan pertama tak jam 8 pas mungkin saja tampil di berandanya orang, setelahnya itu 5 menit kemudian posting lagi, bisa saja orang yang baru muncul postingan pertama di situ tidak muncul lagi postingan kedua tak, karena itu kan algoritmanya Facebook begitu, tidak semua orang itu lihat postingan tak. Jadi posting satu toh, iya. posting satu postingan, terus Iya. ada satu komentar, ada yang komentari postingan tak satu itu terbuka muncul postingan tak di 100 orang. Jadi semakin banyak yang komen, kalau komen dua orang yang komen bertambah lagi 200 orang yang bisa yang memungkinkan orang lihat postingan tak kalau itu orang online. Jadi kalau sedikit komentarnya, sedikit like-nya itu bisa saja sedikit juga yang lihat postingan tak. Jadi semakin banyak yang komen, semakin banyak yang lihat. Oh, iya. Jadi bilang posting Kak tapi sedikit like-nya, sedikit komentarnya. Karena memang postingan tak tidak dilihat. Bukan postingan tak tidak bagus, bukan postingan tak tidak menarik, tapi tidak dilihat sama orang karena kita mungkin juga kurang interaksi sama orang. Kurang mungkin like postingannya orang, kurang post komentari postingannya orang itu karena orang tidak terlalu kenal juga sama kita, jadi tidak ada komentar mungkin karena kita aja tidak pernah like kita postingannya. Jadi sesuatu yang baik itu kembali ke diri tak sendiri. Kalau sering like komen postingannya orang juga bakalan like postingan tak. Seperti itu guys. Ini masih mau lanjut lagi, Bu Rektor? Mau lanjut? Kalau ada pertanyaan boleh lanjut, kalau tidak ada ya sudah.
Oh, Husnul, atau ada mau ditanyakan? Pria, siapa di sini yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang bertanya soal materi sebelumnya yang personal branding karena belum sempat ada sesi tanya jawab di situ, Oh, boleh iya, sekarang. yang materi sebelumnya, siapa tahu ada yang mau bertanya, Hmm. dimengerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, saya mau bertanya yang mengenai ini kan mengenai postingan. Kan bagaimana dengan orang yang kayak misalnya punya sifat yang introvert gitu. Sebenarnya introvert yang tidak pernah memang membuat status gitu, membuat status mengenai masalah pribadi atau apapun kayak gitu memang tidak pernah sebelumnya. Jadi kan memang pasti kan kalau kayak ada ide muncul sudah rangkai kata-kata, tapi merasa kayak ini tidak bisa diposting, selalu kayak begitu gitu. Jadi kan maksudnya kayak biasanya orang jadi ya begitu nih, maksudnya kayak yang ada bahan iklan saja dipakai untuk iklan kayak gitu deh, kayak gitu Jadi kayak kayak Iya. begitu aja kayak orang yang introvert sekali. Jadi makanya kayak tidak susah untuk berkata-kata, bikin kata-kata gitu. Iya. Kalau ketemu sama orang lain juga tidak cerita, Ki? Cerita tapi maksudnya kayak orang terdekat salah satu contohnya itu kayak saya itu punya teman tidak lebih dari 10 orang kayak begitu, punya teman tidak lebih dari 10 orang. Kayak punya teman dekat itu kayak cuma sekitar berapa orang, dua tiga orang kayak gitu yang kayak seperti itu. Jadi kayak kalau kayak bercerita itu memang agak susah kayak seperti itu. Jadi maksudnya kan Kerjaan tuh sekarang apa? berpikir tapi itu Kesibukan tak sekarang apa? kesibukan sekarang jadi ibu rumah tangga nih, sehari di Selain itu, rumah ya. selain itu ada lagi? Sama ini Mbak, join di di keluarga antri baru juga ini join. Maksudnya baru belajar bisnis juga di sini. Jadi memang masih terlalu minim sekali gitu untuk ilmu mengenai jualan, memang minim sekali. Iya, jadi introvert itu selalu dijadikan alibi sama orang. Saya itu sebenarnya introvert, Kak. Kalau ketemu sama orang langsung itu hampir Kak enggak mau bicara. Orang tuh bicara sama saya baru bicara juga. Saya jarang untuk menyapa duluan, saya jarang untuk bisa bahas sesuatu dengan luas kalau ketemu langsung. Tapi apa ya? Belum tentu itu kita introvert. Belum tentu kita introvert, belum tentu jangan sampai kita batasi diri kita dengan kita introvert. Padahal kita enggak introvert, kita enggak tahu apa indikatornya orang dibilang introvert. Kalaupun kita introvert, itu enggak bisa kita batasi diri kita. Kalau kita yakini diri kita introvert, bakalan tertancap di mindset itu bilang tidak bisa Kak cerita apapun ke orang. Seperti itu kalau kita yakini. Kalau kita yakini sesuatu, itu sel saraf tak semua satu badan-badan itu bakalan memproses seperti itu. Jadi kalau yakin tidak bisa cerita, tidak bakalan cerita itu. Jadi mindset tak dulu diperbaiki. Walaupun kita tidak tahu menulis, tapi jangan niatkan untuk menulis, men-share tentang kehidupan tak, tetapi niatkan untuk menjual. Seperti itu kalau posting transferan, posting closingan itu dibilangnya orang pamer. Ya bagaimana mau tidak pamer karena kita jualan? Bukan dibilang pamer bilang saya dapat transferan segini, bukan.
Itu kita posting supaya orang yakin. Supaya orang yakin kalau kita ini amanah. Kalau tidak mau kalau mau menghindari hasad atau iri, kita boleh hapus nominalnya, tapi tetap kita tunjukkan kalau itu ada transferan. Artinya itu laku di produk tak. Jangan sampai selalu posting-posting tapi orang bilang tidak pernah kapan itu laku, tidak ada bilang tidak pernah ada cerita closingnya, tidak pernah posting transferannya. Padahal itu bahan iklan yang bagus sekali loh kalau transferan atau closingan. Orang chat bilang minta kirimkan Kak 1. Itu sudah bahan iklan nih. Tinggal di screenshot itu mau Kak Antri kirimkan besok, itu sudah bahan iklan nih. Bisa diposting. Bisa orang yakin kalau kita jualan itu. Kalau kita batasi diri dengan saya ini introvert, tidak bisa Kak menulis. Bakalan begitu terus Miki. Harus beranikan dulu diri tak. Tulis apa yang kita rasakan saat itu. Posting, biasakan. Niat saja untuk jualan. Jangan niatkan untuk bercerita sembarang. Niat itu untuk jualan, untuk mempromosikan produk. Jadi buang dulu itu introverta, bukan apa ya? Kadang orang malu-malu menulis. Tidak mau dibilang alay, tidak mau dibilang apa ya? Pokoknya malu lah ceritanya. Nah, kalau begitu terus kan tidak bisa maju. Kalau orang kata-katanya orang lain kita pikirkan, tidak bisa maju, orang lain tidak bisa juga. Orang lain dengan berkata seperti itu tidak ada gunanya untuk kita. Kalau terbatas gara-gara orang lain, dan orang lain juga tidak mau hidup, tidak mungkin kasih beras, tidak mungkin kasih apa. Jangan dengar kata-katanya. Diri kamu sendiri tingkatkan kapasitas tak. Yang malu menulis. Selama itu bukan aib. Tulis Miki, bercerita bercerita dengan luas. Tapi jangan ceritai orang. Mending kita cerita depan daripada cerita belakang. Ya, itu sih memang yang susah, paling susah memang kalau kayak mau merangkai cerita kata-kata. Memang kan juga kalau kayak saya orangnya lebih gampang kayak komunikasi secara pesan. Menelpon saja itu sebenarnya kayak memang susah kalau kayak nelpon sama orang asing gitu. Biasa kayak masih agak-agak agak malu, kayak bingung mau bicara. Tapi kalau kayak pesan teks itu memang masih chat itu lancar. Kalau ketemu orang juga memang diam. Jadi memang masih seperti itu bawaan dari kecil. Jadi memang agak susah. Nah, Tapi itu memang bisa di-chat, pelan-pelan bisa berubah. ditulis. Pelan-pelan sih bisa, maksudnya kayak belajar berubah, tapi Ya, harus belajar. mindsetnya memang itu masih terlalu untuk kayak masih susah, memang kayak berat gitu. Ya, alhamdulillah malam ini sudah difasilitasi tawa oleh Nerta, jadi bisa setelah ini lebih baik lagi. Iklan tak lebih rajin, lebih terarah lagi. Ada lagi? Mama kan apa? Bilang makan. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sudah bisa diakhiri kelas. Terima kasih Bu atas materinya. Untuk
peserta kelas member antri, terima kasih atas partisipasinya. Demikianlah kelas private kali ini yang membahas tentang teknik menulis iklan ramah interaksi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor dan juga seluruh peserta kelas private member antri yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kelas private kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita save nih rekaman Zoom tak supaya bisa dilihat berulang. Untuk Bitran terus